لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأهل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang mengatur segala-galanya, termasuk pertemuan ini. Semoga pertemuan ini benar-benar berkah, artinya membawa kebaikan yang banyak dan langgeng. Kami mengerti para pemirsa meluangkan waktu yang mungkin 1 jam. Mudah-mudahan waktu yang diluangkan betul-betul membawa hikmah, tidak terbuang sia-sia, sehingga kami yang berbicara dapat pahala, juga yang mengurusnya dapat pahala. Kali ini kita kedatangan tamu yang tidak asing lagi. Panggilnya apa ya? Mister, Bapak, Om, atau Mang Andre Taulani. Assalamualaikum Mas Andre. Mang boleh Mang, siap ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat Andre nggak aja lah. sejarah dengan MQ? Halo, kan? Dengan MQ. Ingat banget. Diinget banget syuting di Bandung dulu sama Irfan Hakim. Iya, tidak banyak orang tahu bahwa dulunya ini santri kalong, santri nggak jelas, tapi ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktu bisa bincang-bincang ringan. Mudah-mudahan. Sama. Apa kabar? Amin. Baik, alhamdulillah sehat. Juga gimana? Baik ya. Alhamdulillah. Sudah tua sekarang, dulu masih muda ya. Tapi Andre juga masih ya. Iya. Jadi sekarang anak ada berapa? Alhamdulillah udah 3, 2 laki-laki 1 perempuan. Alhamdulillah. Terus sehat semua ya? Insya Allah. Semua masih di rumah nih ya, sekolah juga. Hikmah COVID ini apa? Ngapain aja selama COVID ini? Kalau ya hikmahnya banyak Kak. Saya beberapa kali juga ngobrol, ternyata bukan cuma ditanya, tapi saya sendiri malah akhirnya mengungkapkan unek-unek gitu ya, bahwa ternyata di balik musibah yang kita alami ini ternyata banyak hikmah baik juga yang dapat kita ambil. Ya contohnya saya setiap hari kalau dulu kan syuting stripping setiap hari. Jadi ketemu anak itu cuma di malam. Itu pun kadang-kadang ketemu, kadang-kadang enggak, karena sampai rumah udah pada tidur. Besok pagi berangkat mereka juga udah sekolah duluan, jadi nggak ketemu, jarang-jarang gitu. Setelah begini semua di rumah, sekolah di rumah, kesibukan di rumah, nggak ada jalan-jalan ke mall, nggak ada jalan-jalan nonton, nggak ada jalan-jalan, akhirnya ngumpul di rumah setiap hari ketemu. Ya jadinya akhirnya lebih dekat sama anak-anak, lebih bisa ibadah bareng-bareng. Jadi bisa sholat sama-sama. Rokaat yang kurang, bacaan-bacaan yang kurang, ketahuan modalnya sekarang ya. Dan saya jadi lebih bawel karena ngebangunin anak-anak, ayo sholat, ingetin anak-anak, ayo sholat. Udah, jadi bawel terus nih untuk ngajak sholat sama-sama. Seru lah. Selain itu juga yang biasanya kegiatan di luar, ya nonton, ya apa, akhirnya sekarang di rumah main badminton lah. Atau misalnya bikin apa namanya itu main-mainan gitulah, kegiatan aktivitas gitu di rumah semua jadi ya. Jadi memang yang paling penting dalam hidup ini jeda, seperti sebuah kalimat itu baru indah dan bermakna kalau ada jedanya, ada titik, ada koma. Rangkaian kata tanpa jeda itu malah jadi tidak indah. Nah, kesibukan yang rutin terus-menerus saja itu membuat tidak ada rasa lagi. Kita jadi seperti robot, terikat oleh jadwal, terikat oleh kontrak. Jadi kita tuh sudah tidak punya diri kita sendiri. Walaupun punya apa-apa, tapi kalau nggak punya diri sendiri, punya apa? Ya kan? Benar nggak begitu? Betul. Dan jadi hidup kayak gitu tuh. Jujur sebetulnya saya sudah sampai di titik di mana apa yang saya mau cari ya di dunia ini ya. Maksudnya bukan saya nggak bersyukur apa yang Allah kasih ya. Sangat berlebih malah, saya sangat-sangat bersyukur. Tapi di balik itu kadang-kadang ada sesuatu yang hilang. Jadi ya seperti tadi bilang, udah kayak robot, kita setiap hari dipacu dengan
bekerja terus. Akhirnya saya berpikir, yang saya mau cari apa sih? Toh semua juga udah ada gitu ya, kadang-kadang ya gitu. Jadi sampai di titik itu, sampai sendiri kadang saya mau ngapain gitu bingung sendiri ya. Ingat waktu dulu diuji oleh Allah dengan popularitas, wah kan jadwal di TV segitu padat ya. Belum lagi jadwal ceramah dan tamu itu kadang 2.000 sehari itu dipotret. Terus saya mikir, ini saya nggak punya, diri saya aja nggak punya waktu untuk tenang, itu udah nggak ada. Terus semuanya jadwal sampai padat sekali. Saya pikir, wah ini nggak benar hidup kayak gitu. Saya harus mulai memiliki keberanian untuk ada jeda. Alhamdulillah oleh Allah dikasih jalan ya. Ada heboh waktu itu, heboh berkah lah ya. Jadi sadar, oh saya udah terjebak nih oleh rutinitas dunia. Dan apa artinya dunia yang ada yang nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apa. Makan cuman segitu-gitunya ya, tidur capek, kadang larut malam, pagi harus sudah kayak robot aja. Terus apa artinya diraih ini? Nah, alhamdulillah tuh. Usia sekarang berapa? Tahun ini insya Allah 46 nanti September. Pas. Dulu 46 hijrahnya tuh. Orang menganggap wah sukses, terkenal, dunia datang. Padahal itu justru saat terpuruk. Karena jadi jauh dari Allah gara-gara duniawi yang melimpah ini. Nah, pas alhamdulillah Allah berikan jalan. Ya, padahal sah itu halangan, heboh memang ya. Tapi dari sanalah mulai, saya sudah menuhankan popularitas, menuhankan harta, menuhankan kekagum orang. Pantas saat itu gersang ya, walaupun orang gimana gitu. Akhirnya mulailah hijrah dan alhamdulillah, masya Allah. Ternyata bahagia hakiki itu bukan dari popularitas, bukan dari dunia, nggak ada tuh. Itu cuma casing. Nah itu yang Anda dapatkan. Apa yang kepikir? Justru itu ini ngobrol, saya tuh udah lama kepengen ngobrol gitu ya, pengen ya bukan curhat sih, tapi mungkin mengambil pengalaman dari orang yang mungkin pernah mengalami. Jujur saya ngikutin AA loh. Apa yang AA mulai dari awal sampai heboh, AA sampai akhirnya AA bisa melewati itu semua, dan sekarang kembali lagi dengan tenang, semua kayaknya menghadapi itu AA fresh lagi, lebih santai, nggak kayak dulu gitu yang selalu setiap hari itu harus tampil lah gitu ya. Tapi melewati itu semua tuh kadang-kadang saya tuh ada rasa ketakutan, mampu nggak saya gitu ya. Maksudnya dalam arti kata gini, kalau misalnya sekarang tahapannya saya nggak ambil semua job nih, katakanlah gitu, wah udah deh saya batasi gitu. Tapi nanti pemasukannya ada gimana ya, apakah bisa masih menutupi dengan kebutuhan saya, sementara anak-anak masih kecil-kecil, sekolah masih butuh biaya dan lain sebagainya, karyawan apa. Jadi saya merasa kayak sendirian gitu. Kalau saya berapa karyawan? Berapa karyawan? Karyawan total ada 12 lah. 12. Tahu karyawan yang dititipkan ke A berapa? 1.300. Ayo. Ya, mau tahu nggak rahasianya? Gimana, Jawab ya. Waktu di rahim ibu dulu, waktu di perut ibu, rezeki ada tidak? Nggak tahu, Ya, pikir atau katanya pintar, waktu di dalam rahim rezeki kita ada enggak? Ada. Kalau nggak ada matilah. Iya, betul. Makanan dari ibu ya masuk. Mana janin yang mencari rezeki yang ngedeketin janin? Rezeki yang mendekati janin. Ya, janin mau kemana? Dia nggak bisa apa-apa. Iya, di situ-situ aja ya. Cukup nggak rezekinya? Alhamdulillah cukup, Pak. Cukup. Dari detik ke detik tuh cukup. Lahir ke dunia jadi bayi. Bayi Andre Taulani. Waktu bayi ada rezekinya tidak? Ada, alhamdulillah. Cukup tidak? Cukup. Mana yang nyari? Bayi cari rezeki atau rezeki ngedeketin bayi? Rezeki ngedeketin bayi. Langsung ibunya mengeluarkan air susu, betul? Iya, betul. Nah, ada ibu-ibu yang tidak mengeluarkan air susu. Itu bayi mati tidak?
Tidak. Tidak. Langsung Allah ciptakan sapi yang mengeluarkan air susu. Betul tidak? Iya. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Sapi ngedeketin bayi. Bayi ngedeketin sapi. Bayi ngedeketin sapi. Oh, lebih ngaco lagi. Loh, jadi ini bayinya sapi memang. Jadi gini, bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu bukan susunya, air susunya. Ya. Air susunya maksudnya air susunya. Iya. Sapinya di Selandia Baru, bayinya di Jakarta, bisa datang tuh ke sini. Berapa banyak sapi perah di Selandia Baru yang diekspor, itu tuh rezekinya orang. Nah, itulah rezeki. Terus jadi antara kita menjemput rezeki dengan rezeki ngejar kita tuh tidak sebanding. Hebatan rezeki ngejar kita. Cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Mana yang hebat? Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedatengin cecak. Nyamuk deketin. Iya, rezeki itu lebih Cecak. hebat. Bener kan? Iya ya. Tidak nih. Nah, Benar, udah makan orang yang cicaknya belum cecak bergerak tapi nggak Iya. seberapa. betul. Nggak seberapa. Bayi juga nangis, nggak seberapa dibanding rezeki yang datang. Nih sekarang mau makan siang ya, pergi ke meja makan. Berapa langkah ke meja makan, lihat makanan yang ada di meja makan. Dari ikannya dari mana, dagingnya dari mana, sambalnya dari mana, sayur, dari mana-mana ngumpul di meja. Hebat mana, kita ngedatengin meja atau makanan ngedatengin kita? Makanan ngedatengin kita. Udah 46 tahun tuh Andre Taulani dikejar-kejar kayak gitu, masa masih curiga? Iya. Nah, itulah kekuatan iman. Jadi buat kita mah kerja tuh ibadah, tenang ya. Dan rezeki kan cuma 3, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi pisang, dan yang disedekahkan selebihnya cuma ngaku-ngaku. Nah gitu. Apa yang kepikir dengan cerita itu? Ya udah nggak usah takut kehilangan rezeki berarti ya. Ya nggak usah lah. Itu kan sekarang segitu kayanya mau dibawa pakai apa itu kekayaan sebanyak itu kan? Hah? Belum belum kaya. Orang bisa makan, bisa nafas itu udah kaya kan? Iya. Jadi sebetulnya pengennya keseimbangan nih sekarang. Kalau ditanya maunya apa sekarang, udah kepengen keseimbangan. Artinya kerja juga nggak mau yang ngoyok kayak dulu gitu. Mencari popularitas juga udah nggak seperti dulu lah. Apalagi mesti dicari popularitas juga untuk apa? Yang penting sekarang memanage yang udah ada dan mencari keseimbangan gitu. Iya, bagus. Ini ngomong-ngomong, mau panjang umur enggak atau gimana? Kapan? Amin, insya Allah. Yakin enggak tahun depan masih hidup? Belum tahu ya. Belum tahu ya. Berapa banyak yang meninggal saat-saat ini juga tidak pernah menyadari, benar? Dengan COVID ini juga ngundang banyak yang tidak nyangka tiba-tiba seminggu kemudian meninggal. Ya. Nah, kita harus siap juga tuh. Saya juga siap-siap nih. Kira-kira kalau meninggal mau bawa apa nih Om Andre ini? Apa mobil bagusnya dibawa ke kuburan? Enggak lah. Enggak, yang benar. Enggak. Nggak muat kuburan cuma segini. Coba bawa apa ke kuburan? Misal ya takdir kita bareng meninggal besok ya. Memang waktunya meninggal. Ada gitu yang bisa nahan harta kita? Nggak bisa. Ya nggak, payah mati-matian mah nanti dibawa aja oleh istri, anak-anak ya. Nggak tahu lah selanjutnya takdirnya. Iya, memang sebetulnya itu ada sesuatu yang saya pendam gitu, cuman nggak bisa diungkapkan karena ya nggak tahu ke siapa harus ngobrolnya gitu. Ya minimal kalau ada masukan kayak gini, kayak kasih tahu begini kan ya itu dah yang saya perlu tuh, sehingga saya bisa harus melakukan apa, memikirkan lagi apa, minimal ada yang mengingatkan lah gitu.
Ini takdir kita ngobrol gini tuh nggak kebetulan. Qadarullah. Semua tuh di dunia nggak ada yang kebetulan. Ini izin Allah. Allah kan menguji De Andre ini dengan popularitas. Populer kan berat, ya kan? Salah ngomong aja udah tahu sendiri kan? Berapa kali itu bejut gara-gara salah ngomong. Iya, betul. Betul lah. Sekali kita tampil, berapa jam orang memperhatikan kita. Mungkin ada yang kelewat sholatnya. Mungkin, waduh, tanggung tuh oleh orang yang populer. Benar ya nggak? Iya, betul. Penting kalau nanti kita tampilnya orang jadi baik. Jadi, nah itu pahalanya buat kita. Lah giliran orang jadi ngaco, kan kita pikul dosanya. Iya. Populer, udah takdirnya. Banyak yang ingin populer, tapi nggak ada takdir, nggak bisa. Banyak yang nggak ingin populer, memang takdirnya ada, jadi sendiri itu ya. Iya, betul. Tinggal bagaimana populer jadi amal soleh. Jadi bakal pulang, kan kita bakal mati. Iya. Jadi harus gimana nih ya? Untuk bisa menyeimbangkan ya. Pertama harus evaluasi diri dulu. Ini saya ngapain 46 tahun saya hidup, benar enggak ini yang namanya bahagia? Harus jujur dulu. Kalau nggak ada jujur nggak bisa. Orang kalau nggak pernah tahu masalahnya, dia nggak akan tahu bagaimana solusinya, ya kan? Ya. Harus banyak ini, makanya mumpung ada wabah ini merenung aja. Ini apa yang saya cari? Dunia udah ada. Kapan mobil saya pakai? Ya nggak? Apa ini tabungan? Lihat enggak? Make enggak? Megang enggak? Ya. Apakah selama ini saya tenang? Apa artinya popularitasnya cuman gitu-gitu tampil gene ya. Iya. Terus sampai kapan saya gini-ginian? Kalau saya mati nanti saya gimana ini kan? Bekal apa nih? Orang mah paling Andre Taulani meninggal kasihannya udah selesai itu ya nggak? Iya, tapi kalau dikubur kita urusan kita. Nah, kalau udah ada kesadaran gitu udah top tuh. Udah awal yang bagus. Langkah selanjutnya nyari ilmu. Karena semua urusan tuh ngebodor aja perlu ilmu, benar? Betul. Ya kan, nggak tahu ilmunya kan nggak ada yang ketawa ya kan? Iya. Masak telur dadar aja harus tahu ilmunya. Bersepeda harus tahu ilmunya, apalagi jadi orang benar. Nah, pertanyaannya berapa jam sehari kita nyari ilmu? Nyaris orang tuh nggak belajar agama dengan benar. Hidup di dunia nggak tahu guidance cara yang benar, itu kan repot. Makanya kata Nabi begini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah bikin paham agama. Nah, kalau udah paham agama enak lihat. Ini kita berapa menit nih ngobrol nih. Kelihatannya ada sesuatu yang didapat nggak dari obrolan ini? Banyak, Kak. Padahal cuma berapa menit ya kan? Iya. Tuh kayak apa ya? Kita tuh gak janjian, tiba-tiba nyentil ini dan ini yang memang saya sedang alami sekarang. Saya lagi mencari apa yang harus saya lakukan sebetulnya, apa yang saya cari di dunia ini dan bagaimana saya harus menyikapi dan menyeimbangkan. Apa yang sampaikan udah sering kepikiran sama saya. Apalagi banyak contoh teman-teman dekat yang tiba-tiba meninggal, ya. Yang beberapa artis teman-teman dekat kita yang sehat walafiat tiba-tiba meninggal. Benar kata nangis sebentar, habis itu sedih, orang bilang kasihan segala macam, habis itu lupa. Mereka happy lagi, mereka bercanda-bercanda lagi, meneruskan lagi kehidupan. Kita cuma sebentar aja ditangisi. Dan sambil nungguin jenazah kita juga mereka mah ngobrol aja yang lain-lain, main WA ya kan? Iya. Tinggal kita yang bonyok di kuburan nggak punya bekal ya. Kan kalau mati itu kehidupan dunia berakhir tapi perhitungan dimulai. Pasti dong ada hitungannya. Masa kita gini-ginian nggak ada hitungannya ya nggak? Semuanya ada hitungannya. Nah makanya ini kan obrolan ilmu agama tapi dalam kemasan yang sangat rileks, sederhana. Nah, ini enak ya kan? Kebenaran itu nyaman di sini. Kebenaran itu enak, kayak cahaya gitu. Nah, itu harus cari itu cahaya. Belajar agama sekarang mah lebih mudah ya, ada YouTube, tapi yang paling bagus memang berguru. Berguru ya.
Ya, karena ulama yang ikhlas, yang pokoknya kalau ulama yang benar-benar bisa jadi cahaya tuh perkataan, sikap, dan hatinya sama. Dan itu ada energinya. Setiap orang kan mengeluarkan aura ya. Sama, jahat juga ada auranya. Kita ketemu penjahat juga, kalau dia gede auranya kita yang keder. Tapi kalau ulama atau orang-orang baik, orang-orang soleh atau siapapun yang hatinya baik, itu auranya kuat. Nah, harus cari guru, cari ilmu, itu penting. Karena nggak ada ilmunya nggak bisa. Pupuk iman itu ilmu. Yang ketiga adalah kita harus riadoh, namanya latihan terus memperbaiki diri saya. Latihan jaga mulut, saya latihan jaga mata. Kalau udah dilatih, tubuh ini nyaman. Latihan menahan amarah, latihan tidak diperbudak keinginan, latihan tidak nyakitin orang, ya itu dilatih. Mumpung takdirnya populer, bawa popularitas untuk ngajak orang baik. Waduh, itu jadi pahala ya. Iya. Benar, kan bisa banyak pelajaran dari yang udah-udah. Nah, yang keempat adalah lingkungan. Bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut ke bawah harum. Bergaul dengan pandai besi, bau bakaran. Salah milih teman, wah rada susah juga. Nah, yang paling kuncinya adalah kekuatan ibadah dan doa. Minta, ya Allah, saya ingin sisa umur ini berkah. Udah cukup saya diuji dengan dunia, sekarang saya ingin dunia yang jadi bekal pulang. Gitu. Ya, buat apa dunia nggak jadi bekal pulang, ya kan?